Bertemu lagi di channel Ilmu Ihya. Kali ini saya akan membahas tentang Pinet Lab versi 4.2.10. Sebelumnya server sudah dibangun dengan alamat 192.168.0.111. Nah, untuk loginnya kita gunakan mode offline. Untuk defaultnya, karena memang ini masih fresh, baru saja diinstal, maka default akunnya adalah admin, passwordnya Pinet. Kemudian untuk konsolnya tinggal pilih gunakan yang HTML saja, masukkan captcha. Oke, ini adalah secara defaultnya, tampilannya seperti ini. Kemudian di atas ada menu. Untuk pertama kali kita gunakan itu langsung add new lab. Oke, tampilan whiteboardnya ini jika disorot ke atas, ini ada zoom. Kemudian sebelah kirinya ada menu lagi yang ada add object, kemudian close lab dan destroy. Close lab maksudnya adalah untuk keluar dari lab nantinya, sedangkan destroy lab ini keluar sekaligus akan menghapus isi konfigurasi dari lab yang kita miliki. Kemudian bagian bawah ini adalah support konsolnya nanti untuk kita konfigurasi virtualisasinya. Contohnya karena ini masih baru, sini hanya ada virtual PC atau VPCS nya. Contohnya saya gunakan menambahkan 2 VPCS, kemudian saya save. Jika saya hubungkan interface dari VPC 1, itu interface-nya Eternal, dan VPC 2 interface-nya 0, karena memang dia hanya ada satu interface. Kayak kita sekarang coba running untuk VPCS-nya. Sekarang kita konfigurasi. Jika Anda lupa atau tidak tahu konfigurasinya, bisa tekan tanda tanya untuk bantuan command line-nya. Contohnya kita akan berikan IP address. Perintahnya adalah IP, kemudian IP-nya contoh 192.168.1.1/24. Sampai sekian saja sudah cukup, tetapi jika kita gunakan spasi kemudian argumen berikutnya, itu menggunakan perintah di sini adalah gateway. Karena kita tidak menggunakan router, maka otomatis gateway-nya tidak digunakan, atau karena kita tidak loncat ke network berikutnya, maka kita tidak gunakan gateway. Jika bingung juga di IP ini, kita bisa IP kemudian tanda tanya. Nah, di sini ada address, kemudian mask, kemudian gateway. Secara default untuk penulisannya ini ada IP-nya, kemudian prefix atau subnet masknya. Setelah itu digunakan dilanjutkan dengan gateway-nya. Untuk penambahan DNS IP-nya, gunakan IP DNS, kemudian IP DNS-nya berapa. Ini nanti
Oke, perintahnya sekarang adalah IP 192.168.1.1/24. Oke, dicek konfigurasinya sukses, kemudian masuk ke VPC 2 nya, kita masukkan IP 192.168.1.2/24. Sukses, IP address dibuat. Sekarang kita coba ping ke 192.168.1.1. Nah, di sini kita ping dari VPC 2 ke VPC 1. Nah, sekarang untuk menambah router OS atau mikrotiknya, kita bisa menggunakan yang namanya iShare 2. Sini ini adalah aplikasi pihak kedua karena iShare 2. Nah, jadi iShare 2 karena memang bawaan dari iShare-nya Pinet itu mengalami gangguan. Jadi kita bisa instalasinya menggunakan perintah. Sekarang untuk konfigurasinya tinggal kita, karena IP address-nya di sini adalah 192.168.0.111, kita tinggal masuk ke mode SSH root, kemudian IP address-nya 0.1. Yes, passwordnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mode ke Pinet Lab-nya. Kenapa kita harus remote? Karena kalau misalnya kita masuk menggunakan terminal sistem operasinya langsung, kemungkinan akan terlalu panjang untuk menulis script ini atau instalasinya. Jadi tinggal di copy, kemudian klik kanan ke otomatis paste, kemudian enter. Oke, tunggu beberapa saat untuk proses instalasinya, dan juga nanti akan ada pilihan-pilihannya. Pilihlah secara default yang sudah disiapkan oleh iShare 2. Ya, sekarang kita sambil menunggu proses downloadnya, untuk instalasinya atau yang bisa kita install itu nanti ada di sini. Nah, di sini nanti instalasi aplikasi apa saja yang bisa kita install itu di sini ada. Kalau memang bingung, nanti kita gunakan shortcut pencariannya saja. Apakah sudah selesai? Nah, ini use area 2C for faster download, default no. Jadi pilih saja secara defaultnya ini. Kita tekan N. Defaultnya ini yes, maka yes. Defaultnya main, tulis main. Yes. Kemudian rotate mirror 1, enter. Sudah. Sekarang kita gunakan perintahnya iShare. Kita bisa buka di tadi. Nah, ini
Acer search. Sekarang kita Acer 2 search MikroTik. Oke, yang perlu diperhatikan saat mau menginstal itu adalah tipe tipe dari image-nya yaitu QEMU, kemudian nomor dari ID-nya. Sekarang kita akan install 6.49, atau untuk amannya kita gunakan ini. Instalasi router MikroTiknya yang biasa saya gunakan yaitu 640, yaitu 647. Jadi saya ini 640 ini. Maka perintah untuk instalasinya adalah Acer 2 pull QEMU 640. Jadi Acer 2 pull install, kemudian image-nya, tipe image-nya adalah QEMU, kemudian nomornya adalah 640. Kemudian kita install. Oke, jadi untuk tutorial ini saya berikan saya instalasi ada dua router OS. Yang pertama adalah MikroTik 6.47 dan juga MikroTik 7.5 dengan ID-nya 640 dan juga 662. Jadi di dalamnya nanti akan ada dua image. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan coba apakah ada di dalamnya sini. Karena masih belum ada, kita bisa reload. Nah, di sini sudah ada MikroTik router OS. Jika Anda mengikuti tutorial ini, karena di sini menginstal dua image, maka nanti akan muncul di sini Anda bisa pilih 647 dan MikroTik 7. Jadi karena baru satu, maka kita pilih yang 647. Kemudian jika sudah, jangan lupa interface-nya Anda bisa pilih sendiri di sini. Kemudian save. Kita coba jalankan apakah sukses. Oke, sukses. Sekarang kita jalankan. Tinggal masukkan usernya admin, passwordnya kosong, jadi langsung di enter. Do you want to see license? No. Nah, biasanya di sini pada saat sini error seperti ini. Anda bisa close terlebih dahulu atau tekan Ctrl L untuk clear. Jadi seperti ini, maka normal kembali. Jadi perintah untuk konfigurasi defaultnya adalah system identity set name R1 atau router 1. Nah, sudah dibuat R1. Oke, IP address address 192.168.5/24 interface Ether 2.
Sekarang kita coba hubungkan. Oh ya, karena sekarang tidak ada switch atau hub untuk dihubungkan ketiga interface ini, sekarang kita langsung instalasi saja. Kita cari image yang namanya Fios. Oke, di sini ada banyak. Kita gunakan yang Fios L930. Jadi proses instalasinya 930. Jadi Acer Pool Kemo, kemudian 930 ID-nya. Oke, sambil menunggu kita akan coba hapus jalurnya terlebih dahulu ini, karena kita hubungkan dengan yang VPC 2-nya. Hubungkan ke Ether 2. Oke, sekarang kita coba ping 192.168.1.2. Oke, sukses. Untuk stop pingnya Anda bisa menggunakan shortcut Ctrl C. Oke, aman, konfigurasinya sudah berjalan lancar. Oke, switchnya masih proses. Anda bisa untuk konfigurasi basicnya seperti ini, basic configurationnya. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Sekarang kita reload, kemudian kita buka node. Setelah itu di sini ada Cisco Fios switch. Kita buka, kemudian image-nya benar, switch-nya contoh switch, ikonnya sudah benar, atau jika ingin Anda ganti tinggal pilih SW, kemudian pilih gambar ini misalnya. Setelah itu kita scroll save. Oh ya, secara default jika kita tidak masukkan Ethernetnya, maka di sini defaultnya adalah 8. Ada 8 interface. Kita tinggal save, kita hidupkan. Oke, ini jalurnya kita putus terlebih dahulu. Lihat, nah ini tadi Ether 2. Oke, sekarang kita coba ping (192.168.1.5). Oke, karena error, karena sebelumnya kita sudah konfigurasi, kita lihat dulu apakah IP address-nya ada. Kita gunakan perintah show IP. Nah, ini ternyata sudah benar ada. Kita ulang ping. Oke, sukses. Ternyata tadi masih proses pengenalan. Kita buka VPC 2-nya, show IP, ping 192.168.1.5.
Oke, sukses. Itu adalah untuk kita lihat jika kita close lab. Kondisinya jika kita buka lagi, maka dia masih dalam keadaan hidup. Tapi jika kita destroy lab, maka konfigurasi yang ada di dalamnya akan hilang. Kita coba destroy. Kita coba buka. Kondisinya satu, semua interface-nya dalam keadaan mati. Kita buka misalnya router. Admin. Ctrl L, IP address print. Ini kondisinya kosong dan juga nama identity dari routernya masih MikroTik. Anda bisa mencoba untuk konfigurasi yang ada. Untuk internetnya Anda bisa gunakan interface network, kemudian pilih CloudNet. Ini dihubungkan di Ether 1. Jika kita lihat di sini print, otomatis akan mendapatkan IP address. Karena secara default router OS itu membuat IP DHCP client di Ether 1. Jika kita ping 888 sukses, ping google.com sukses. Oke, itu saja untuk perkenalan Pinet Lab. Nanti pembahasan berikutnya akan kita bahas konfigurasi lebih lanjut tentang router OS. Cukup sekian, sampai berjumpa di video berikutnya.